Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para ulama, para pejabat pemerintah, khususnya wali kota dan wakil wali kota, para pejabat Polri atau TNI yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara Haul Al-Arif Billah Sunan Bonang Maulana Ibrahim, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadiri acara haul ini atau ziarah kepada orang soleh, apa yang terlintas dalam hati kita? Segala sesuatu itu perlu isti'dad, wahai hadirin. Sebelum kita sholat fardu, maka kita harus persiapan dengan wudu, membersihkan daripada hadas, membersihkan juga daripada najis. Setelah itu kita berpakaian menutup aurat. Setelah itu kita disunahkan untuk adzan, adah qabliyah, baru melaksanakan fardu. Setelah itu disempurnakan wirid setelahnya dan sholat ba'diyah dalam sebagiannya. Begitulah juga puasa, kita dianjurkan untuk qiyamul lail, malam hari dengan salatul tarawih, salatul witir. Kemudian menjelang fajar bangun untuk melakukan sahur, persiapan untuk puasa. Setelah puasa, setelah itu persiapan untuk buka. Setelah buka dianjurkan juga untuk salat berjamaah dan doa-doa dan selainnya. Begitu juga dalam manasik haji, sebelumnya kita di miqat, diperintahkan kita untuk ihram, kita baca talbiyah, baru melaksanakan manasik haji, dan setelah haji disempurnakan ziarah kepada Nabi. Pertanyaannya, sebelum Anda menghadiri haul Sunan Bonang, apa persiapan Anda? Apa persiapan Anda? Dan setelah pulang dari haul ini, apa untuk menyempurnakan ini? Karena ini dalam program, dalam acara untuk istimdad, untuk mendapatkan madad, untuk mendapatkan barakah daripada si wali. Tanpa ada persiapan, bisakah itu, saudara? Disinilah kita harus paham, sebelum kita menghadap wali, sebelum kita berziarah, siapkan hati yang baik. Jangan bawa hati yang sombong, jangan bawa hati yang cinta dunia, jangan bawa hati yang lupa, sehingga di sini kita mendapatkan nur, di sini kita mendapatkan ilm, di sini kita mendapatkan barakah, di sini kita mendapatkan hidayah, dan setelah pulang kita jaga itu semuanya. Akhirnya minimal kita menghadiri majlis ini dengan membawa ghufranud dzunub, diampuni dosa kita. Maksimal kita akan bisa mendapatkan apa yang diraih oleh Sunan Bonang, wilayah, akan mendapatkan riayah, akan mendapatkan inayah, akan mendapatkan istifa, akan mendapatkan ijtiba. Itu semuanya adalah bergantung dengan hati kita. Ya ikhwani, amal ini bukan zat, zatnya itu adalah hati kita, niatnya kita. Kenapa? Inti beramal, kamu beramal tanpa niat yang baik, maka amal kamu mardud indallah. Tanpa niat yang baik, amal akan ditolak oleh Allah, ya ikhwani. Dari niat yang baik akan terwujudkan dengan amal, itulah amal yang makbul indallah. Karena itu Allah menyatakan, lan yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kalau kamu berkorban bukan karena dagingnya yang diterima oleh Allah, Allah nggak butuh daging. Bukan karena
kurbannya. Allah nggak butuh kambing, nggak butuh sapi, nggak butuh unta. Tapi apa yang harus kita aturkan? Niatnya kamu dalam memotong kambing. 1000 kambing kamu potong, tapi kalau niatnya kamu bukan untuk Allah, maka tidak sampai kepada Allah. Karena itu persiapkan hati yang bagus. Allah tidak melihat jasadnya kamu yang hadir di sini. Allah nggak melihat pangkatnya kamu yang ada di sini. Allah tidak melihat ilmunya kamu yang ada di sini. Tapi yang dilihat adalah hati kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Yang dinilai oleh Allah bukan jasad kamu. Kalau tampan, kalau cantik berarti menjadi orang pilihan Allah. Nggak ada. Allah tidak melihat daripada bentuk amalnya kamu. Oh, yang banyak sholatnya berarti yang paling dekat di sisi Allah. Enggak. Bukan, saudara. Kasihan orang yang sakit, amalnya sedikit. Ya, orang kaya banyak sedekah. Kasihan orang yang miskin, nggak punya untuk disedekahkan. Bukan itu yang dinilai adalah oleh Allah niatnya kamu. Karena itu di dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Allah itu menguji kalian untuk menjadi yang paling bagus amalnya. Tahu nggak paling bagus amal? Paling bagus amal itu bukan karena bangun masjid yang mewah. Paling bagus yang amal itu bukan karena kamu tuh sholat dengan sarung BHS, kata Kiai tadi. Paling bagusnya amal tadi itu bukan karena duitnya kamu yang banyak. Ahsanum amalai akhlasuhum lillah, yang paling tulus untuk Allah. Wa asyadduhum mutaba'atan li Rasulillah, dan yang paling persis ngikuti ajaran Nabi. Itu adalah amalan yang terbaik. Ahsanu amala alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allah yang mau mendengarkan gol kemudian mengikuti ahsanah. Apa ahsanah? Yang paling warok, yang paling ihtiyat, yang paling selamat, yang paling bagus. Cari ahsanu amala, cari gol ahsanahu. Tuh lihat Sunan Bonang. Kenapa jadi hamba orang? Lihat saat ini hati kita adalah hati kotor, saudara. Jangan sampai, ya ikhwani, jangan sampai dikatakan oleh Nabi SAW, Masya Allah, innamal a'malu binniyat. Amal manusia itu binniyat, yakni aslul a'mal an-niyah fi sihhatiha wa fi tada'ufi thawabiha. Pokoknya amal itu adalah dalam niat. Mau sah amal, ya bergantung niat. Mau mendapat pahala, bergantung nih niat. Mau pahalanya lebih gede, bergantung nih niat. Karena itu pelajari niat sebelum beramal. Pelajari niat sebelum beramal. Kita nih kadang-kadang diajari beramal sebelum niat. Ayo ziarah. Niatnya apa? Niatnya dulu dipelajari. Niat ziarah untuk niru si wali, untuk cari berkah dari si wali, untuk mengikuti akhlaknya si wali, untuk cinta kepada mereka, untuk mutabaah kepada mereka. Ajari niat dulu. Kanu, kata Imam Sufyan Tsauri, yata'allamuna an-niyata lil amal qabla an yata'allamuna al-amal. Orang-orang dulu itu yang diajarkan niat untuk beramal sebelum melakukan amal. Kenapa? Karena aslul a'mal adalah an-niyah fi sihhatiha wa fi tada'ufi thawabiha. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Orang yang hijrah sama Nabi ini bareng sama Nabi nih. Jangan bareng sama wali nih ya. Jangan bareng sama habaib atau ulama. Bareng sama Nabi.
Kalau niatnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya, tercatat hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Bareng sama Nabi nih, bareng sama Nabi. Tapi kalau niatnya adalah untuk dunia, yusibuha aw imra'atin yankihuha, hijratu ila ma hajara alaih. Walaupun dia bareng sama Nabi, berangkatnya kota Madinah, dekat sama Nabi, lengket sama Nabi, tapi niatnya adalah dunia, niatnya adalah perempuan, maka hijrahnya bukan untuk Allah dan Rasulullah. Walaupun Anda ada di sini dekat dengan wali, belum tentu di sisi Allah Anda dekat dengan wali. Kenapa? Hati Anda dengan dunia. Walaupun jauh ada di rumahnya, tapi hatinya dekat sama Nabi, dekat dengan Sunan Bonang, maka dia adalah dekat dengan Sunan Bonang. Karena itu tagarrubu ilallah bi qulubikum qabla a'malikum. Karena itu dekatkan diri kepada Allah dengan hati kalian sebelum amal Anda, karena sesungguhnya itu nilai daripada Rabbul Alamin. Ya, kalau manusia lihat kostumnya, Pak, wah, itu Habib Taufik pakai serban, pakai imamah, hebat. Apalagi biru lagi, nyorak sekali. Orang terpukau dengan itu. Ini kadang-kadang menjadi tabeng, Pak. Ini menutup aib kadang-kadang pakaian begini nih. Kadang-kadang yalbasu libasus salihin wal galbus syayatin. Kadang-kadang pakaiannya orang soleh, tapi hati setan kadang-kadang. Ambisi, cinta dunia, sombong, penuh dengan kebencian. Karena itu jangan pernah ikhtirar dengan amal zahir kalau memang tidak dibarengi dengan sholahul batin. Jangan pernah ikhtirar dengan itu semuanya. Ahsanu amala, yang paling bagus amalnya sesuai dengan profesinya. Paling bagus amalnya adalah berdakwah, ngajar. Bagi pejabat, polisi, TNI, paling bagus amalnya adalah bukan banyak wirid, yang membuat keamanan, semua merasa aman, semua merasa nyaman. Bagi pejabat, wali kota, wakil wali kota, paling bagus amalnya bukan banyak hadir majelis, tapi ngurusi rakyat dengan baik, menciptakan negeri ini makmur. Bagi orang kaya, yang paling bagus amalnya mensedekahkan hartanya. Wirid dibaca tapi bakhil, nggak mengeluarkan duit, nggak paling bagus amalnya ente. Orang yang kaya umroh setiap bulan nggak paling bagus. Tetangganya sakit terkapar nggak dibantu. Karena itu belum tentu yang ada di masjid lebih baik ada daripada di pasar, saudara. Kenapa? Ahsanu amalanya dilihat dulu. Kalau orang tadi itu berdagang jujur, cari rezeki untuk menyantuni anak-anak yatim, untuk fuqara wal masakin, jangan-jangan lebih baik daripada yang ada di masjid tapi cari sendal, saudara, yang baru. Belum tentu. Karena itu ayo dalam menghadiri hal yang seperti ini kita haturkan hati yang baik sehingga kita dapat barokahnya Imam Sunan Bonang, saudara, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini orang-orang wali ini seperti bunga, saudara. Seperti bunga mawar. Ini bunga ini bunga. Ya Allah, ini bunga. Baunya wangi. Dilihat enak, dicium baunya sedap, wangi, harum, pantas untuk dipajang. Pantas untuk dipajang. Begitulah juga wali songo, para awliya Allah, Faqih Muqaddam, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i, mereka itu adalah bunga-bunga di antara umat Muhammad. Lah kita ini kertas. Kita ini adalah ibarat kertas. Kertas itu nggak ada harganya, tapi kalau dibentuk kertas itu seperti bunga, pantas untuk juga dipajang, saudara. Enak juga dipandang. Kita ini kertas, bentuk diri Anda seperti wali songo,
bentuk diri Anda seperti orang-orang yang soleh, maka kamu naik pangkatnya dari kertas yang ada di sampah menjadi kertas yang ada di vas bunga. Lah kalau sudah kelasnya kertas, nggak niru dengan bunga-bunga nih umat, ya akhirnya dibakar. Begitulah nasib kita yang nggak punya apa-apa ini, nggak niru dengan orang-orang yang soleh, ya nasibnya akhirnya masuk neraka. Gimana rasanya mangga manis, anggur manis, maka pantas untuk disuguhkan karena rasanya manis, sehat saudara, yang bagi orang yang mengkonsumsinya. Mereka itu adalah buah-buah yang bergizi dan bervitamin bagi umat Muhammad, para aulia Allah ini, para sulaha ini. Terus kita siapa? Kita ini plastik. Kita ini plastik, seperti gelasnya aqua tuh, gelasnya minuman mineral, nggak ada nilainya. Tapi kalau didaur ulang dibuat model seperti mangga, bisa dipajang saudara. Yang asalnya di tong sampah ditaruh di meja makan, pantas saudara. Kenapa? Mirip dengan buah-buahan. Ada yang mirip anggur, ada yang mirip jeruk, ada yang mirip mangga. Begitulah kita semuanya. Kalau kita mau mirip dengan mereka, tasyabbuh dengan mereka, maka naik pangkat yang seharusnya kita tidak berharga menjadi berharga berkat mirip saudara. Inna tasyabbuha in lam takunu mithlahum fatashabbahu inna tasyabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya memiripkan diri dengan orang-orang yang mulia itu satu keberuntungan. Itu satu keberuntungan. Ini contohnya, saya tidak merasa diri saya seperti Wali Songo, tapi ingin mirip pakai serban saya. Ingin mirip seperti orang-orang yang soleh, ingin mirip. Insya Allah falahu, keberuntungan. Buktinya tadi banyak yang salaman. Coba Habib Taufik datang ke sini pakai anting-anting, ada tatunya, bawa gitar. Saya yakin Banser di sana sudah ngusir saya. Kenapa? Berkat tasyabbuh bil kirami saudara. Bukan berarti kalau pakaian begini berarti menjadi orang soleh, enggak. Kita mau tasyabbuh dengan mereka supaya kita ketularan jadi soleh, walaupun tidak sama dengan mereka. Itu yang harus kita tanamkan. Kita yang bicara di sini jangan merasa seperti Sunan Bonang, jangan merasa seperti aulia Allah. Kita di sini cari berkahnya mereka. Kita adalah hagir, sogir, fagir. Kita membutuhkan mereka. Hada ata'una famdud. Ini pemberian Allah, silahkan kamu berikan. Kita istimdad, minta madad daripada mereka. Ya ikhwani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ayo kita jadikan momen haul ini adalah momen rujuk ilallah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan momen untuk ghaflah, ini momen bukan untuk main-main, kembali kepada Allah. Ulama kembali, bagaimana jejak daripada aulia Pak Wali Songo. Umara juga demikian, bagaimana jejak daripada orang-orang yang soleh. Orang kaya juga demikian, awam juga demikian. Semuanya kembali rujuk ilallah subhanahu wa ta'ala. Ada faedahnya dalam majlis ini nanti, ada faedahnya dalam majlis ini nanti. Terakhir, mari kita koreksi diri kita. Kenapa 9 Wali Songo, 9 Wali Songo dengan niat yang begitu ikhlas, tanpa didukung oleh media saat itu dalam dakwah. Transportasi sangat terbatas saudara, mungkin dari Ampel ke sini perlu berhari-hari, mungkin kalau sampai ke Jawa Tengah perlu 1 bulan.
gunung yang harus dilalui, hutan yang harus dilalui, luar biasa. Nggak ada media, belum ada pos saat itu, nggak ada komputer saat itu. 9 wali songo bisa mengislamkan seluruh Jawa. Pertanyaannya, kita yang mungkin ada 9 juta dai, 9 juta ustadz, kenapa kita kok semakin berkurang orang-orang Islam di Indonesia? Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa kita tidak perkuat umat Islam ini dengan persatuannya? Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa isi daripada ceramah misalnya, tulisan-tulisan semuanya provokasi untuk permusuhan? Kenapa? Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa 9 wali songo bisa menyatukan umat dan mengembalikan umat kepada agama Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus jadi PR. Niat, saudara. Niat, saudara. Niat. Segala sesuatu tanpa niat, walaupun itu bentuknya sama, akan berubah nilainya di sisi Allah. Dalam satu riwayat, man tatayyaba lillah jaa yaumal qiyamah wa rihuhu karihil misik, wa man tatayyaba li ghairillah jaa yaumal qiyamah wa rihuhu karihil jifah. Pakai minyak wangi, pakai minyak wangi, baunya sama, harum. Siapa orang yang pakai minyak wangi karena Allah, datang dari kiamat baunya semerbak seperti minyak misik. Siapa yang pakai minyak wangi bukan karena Allah, karena pacar, karena untuk yang lainnya, datang dari kiamat, nanti di hari kiamat baunya busuk seperti bangkai. Belum tentu, saudara. Sama perbuatannya, sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan merasa kalau perbuatannya sama adalah nilainya sama. Enggak, niati tasyabbuh, niati tabarruk supaya dapat berkah. Memirip-miripkan diri supaya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan nanti bersama mereka. Terakhir, kalau tadi dikatakan rokok itu adalah membantu negara karena pajak, saya punya solusi lebih lagi, dan itu ahsanahu. Jangan ngerokok 1 tahun duitnya kasih ke negara, insya Allah Indonesia nggak punya utang, terbayang utangnya insya Allah. Dalam rangka untuk ahsanu amala, dalam rangka fayattabi'una ahsana. Saya kira insya Allah siap untuk membayar hutang negara dengan duitnya rokok. Siap nggak? Yang rugi pabrik rokok aja, tapi negara untung, ya nggak? Nah, yang negara untung. Mudah-mudahan insya Allah berkat wali songo Indonesia dijaga oleh Allah, Indonesia tetap aman, Indonesia tetap penduduknya mendapatkan hidayah, Indonesia tetap bersatu, Indonesia mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan pulang dari majlis ini dosa kita diampuni oleh Allah, kita dapat barakah Sunan Bonang, mudah-mudahan dicatat jadi orang-orang yang soleh, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala yang mengganggu akidah, mengganggu akhlak, mengganggu daripada pemikiran-pemikiran yang salah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, sehat walafiat zahir batin, mengisi sisa umur kita dengan perbuatan takwa dan taat kepada Allah, dan memohon kepada Allah sebagaimana mereka dijadikan orang-orang yang mati husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.